Wow, 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 jagat maya penuh dengan berita COVID. COVID sekarang menjadi tema utama pembicaraan, baik di kedai kopi, kafe, koran gogel, YouTube. Sedemikian hotnya, sampai-sampai setiap pembicaraan dengan tema apapun selalu ada keserempet ke COVID. Sedemikian burukkah efek COVID saat ini? Kali ini kita akan membahas satu efek positif dari kondisi COVID saat ini, yaitu tentang berebut devisa belanja pengobatan ke luar negeri. Industri rumah sakit di Indonesia bisa mengalami perubahan luar biasa bila bisa memanfaatkan momentum. Iya, momentum keadaan darurat COVID pada saat ini. Berbagai regulasi negara tujuan perawatan dan pengobatan medis untuk pasar penduduk Indonesia saat ini jelas-jelas menghambat masuknya pasien-pasien dari Indonesia ke negara tersebut. Kebijakan lockdown, persyaratan administratif yang makin ribet di negara tujuan, memaksa pasien-pasien yang selama ini rutin berkunjung ke negara tersebut membatalkan kunjungannya ke sana, dan sebagai gantinya perawatan dan pengobatan dilakukan di Indonesia. Momen-momen seperti inilah rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan medis harus berbenah luar biasa untuk mengubah paradigma dan menarik perhatian para pasien ini agar di kemudian hari lebih memilih perawatan di Indonesia saja daripada di Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini adalah tempat pengeluaran devisa medis terbesar negara Indonesia. Karena rata-rata pasien di Indonesia memilih tujuan perawatan medis di sana dengan alasan pelayanan profesional, ketepatan diagnosa, ahlinya dokter, kecanggihan peralatan medis yang ujungnya adalah tingkat kepastian kesembuhan. Sebut saja Kota Malaka, Malaysia. Data yang saya dapatkan dari salah satu rumah sakit besar di sana yang punya perwakilan di Kota Pekanbaru mengatakan bahwa rata-rata setiap bulannya sekitar 7.000 pasien berkunjung ke rumah sakit tersebut. Bila kita kalikan rata-rata belanja medis sekitar 10 juta per orang, maka satu bulannya ada 70 miliar rupiah yang mengalir ke kota tersebut, atau hampir 1 triliun rupiah setiap tahun. Itu pun baru data yang tercatat. Sementara lumayan banyak pasien yang pergi sendiri berkunjung ke Malaysia tanpa melalui bantuan perwakilan rumah sakitnya di Kota Pekanbaru juga. Nah, artinya apa? Estimasi belanja ke Kota Malaka, Malaysia lebih besar daripada angka yang kita perkirakan tadi. Dan itu pun baru satu Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita coba sebutkan daerah lain. Sumatera Utara umpamanya lebih memilih ke Kota Penang, Malaysia. Mungkin karena mudahnya akses, 1 kali pesawat sampai, dan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi juga. Anda bisa bayangkan, hampir semua rumah sakit Malaysia membuat paket wisata medis. Wisata digabung dengan perawatan medis. Mantap kan? Bagaimana cara mereka merayu, membuat konsumen-konsumen di Indonesia tertarik untuk membawa uang ke tempat mereka. Uang bertriliun rupiah yang harusnya berputar di wilayah Indonesia terbawa ke sana oleh karena image layanan profesional, kecanggihan peralatan medis, layanan konsul dokter yang komunikatif, kepastian diagnosa, dan kabar-kabarnya kehebatan pengobatan di negeri sono. Jika rumah sakit dan semua komponen pelayanan medis ini bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik tentunya, momen di mana pasien-pasien premium tadi yang tentunya kelas menengah ke atas, akibat dari regulasi COVID ini mereka harus mencoba layanan rumah sakit di Indonesia. Nah, ketika mereka merasakan layanan yang lebih bagus dan semua indikator yang saya sebutkan tadi juga bagus, tentu kita sangat yakin devisa bertriliun rupiah tersebut tidak perlu dibawa lagi ke luar negeri.
tapi bisa diputar di Indonesia untuk kemajuan bangsa kita. Setuju nggak? Sekali lagi, rumah sakit dan tempat pelayanan medis yang harus berbenah untuk menyambut dan berebut devisa pengobatan medis ini. Sebut saja salah satu contoh layanan, cara dokter berkomunikasi dan menangani pasien di Malaysia, sebagaimana yang saya alami sendiri saat mengecek kesehatan di sana. Dari pengamatan saya, dokter begitu aktif bertanya mengenai gejala-gejala yang saya alami. Dan dengan pola komunikasi yang sangat ramah bersahabat, dokter begitu sabar dan telaten menjelaskan kondisi kesehatan saya. Ketika sedang melakukan CT scan jantung, dokter begitu telaten menjelaskan bagian demi bagian dengan bahasa yang saya bisa paham. Mereka cepat peka kalau pasien tidak mengerti bahasa medis yang mereka pakai. Dan mereka cepat mengubahnya menjadi bahasa awam yang bisa kita pahami. Beberapa cerita teman-teman saya yang suka berobat ke luar negeri tentunya membandingkan pola komunikasi dokter di Indonesia yang cenderung lebih pasif, mendiagnosa dan memberi terapi pengobatan atas dasar pengetahuan mereka sendiri. Sementara pasien hanya diminta untuk menjalankan instruksi dokter atau makan obat sesuai dengan anjuran mereka. Sangat minim dokter yang bersedia menjelaskan secara detail kondisi pasien, membagikan waktu yang lebih banyak agar pasien lebih memahami kondisi penyakit yang mereka alami, sehingga pasien bisa ikut serta berpartisipasi melakukan tindakan penyembuhan lewat hal-hal mandiri yang bisa mereka lakukan sendiri tentunya. Logikanya, dokter kan ketemu dengan pasien itu cuma sebentar saja. Nah, pasien sendiri harus bisa memahami penyakit yang dia alami. Mereka toh mencari dokter, membayar dokter untuk mengetahui problem atau permasalahan yang mereka alami. Betul kan? Jadi yang menjadi pembicaraan teman-teman saya ini adalah agar pola komunikasi dokter itu dua arah, jangan satu arah, karena pasien kurang memahami dan dokter tentunya harus bersedia memfasilitasi ini. Satu hal lagi yang cukup luar biasa yang saya dapatkan, bahwa rata-rata belanja medis ke luar negeri baru sekitar 20-30% saja, katanya ya, saya belum cek, yang memakai jasa pembayaran lewat asuransi. Sisanya adalah bayar sendiri. Nah, bayangkan kalau 100% bisa memakai jasa asuransi, berapa triliun rupiah yang bisa dihemat oleh pasien-pasien ini. Resiko diserahkan kepada perusahaan asuransi saja. Ya, kita hanya bayar premi saja ke perusahaan asuransi. Betul nggak? Momentum COVID ini harus bisa benar-benar dimanfaatkan oleh industri pengobatan di Indonesia. Saya sebagai konsultan klaim asuransi yang sehari-hari banyak membaca surat keterangan dokter terkait klaim asuransi, tentunya saya banyak mendalami dan memahami bahasa-bahasa medis tentang obat-obatan, tentang nama tindakan, dan lain sebagainya. Menurut versi saya, hampir 97% obat dan nama tindakan atas diagnosa suatu penyakit sama kok dengan nama dan tindakan pengobatan yang dilakukan di rumah sakit di Indonesia. Nah, artinya secara kemampuan dan keahlian dokter kita di Indonesia sama kok kualitasnya. Kecanggihan peralatan penunjang diagnosa medis juga menurut saya sama kok dengan Malaysia dan Singapura. Nah, kalau pola komunikasi dokter, menurut pendapat saya pribadi, mungkin ini yang masih mengganjal. Bayangkan dokter yang merawat saya di Malaysia, sehabis menjawab dan menjelaskan begitu panjangnya pertanyaan saya, beliau masih sempat-sempatnya bertanya kepada saya, "Mister, masih ada yang mau ditanyakan?" Wow, luar biasa layanan dokter ini. Benar-benar ramah dan profesional. Benar-benar komunikatif. Luar biasa. Mungkinkah ini yang menjadi PR kita di Indonesia? Tidak ada yang bisa jawab. Saya juga bukan dokter. Ya, mari kita analisa masing-masing.
Yang jelas hanya waktu dan usaha yang keras saja yang akan bisa menjawab tantangan merebut devisa triliunan rupiah ini. Maju Indonesiaku, maju bangsaku. Dari saya konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.